Assalamualaikum, terima kasih sudah berada di channel kami. Hari ini sangat spesial, kita akan membahas makna Pancasila dalam sistem ekonomi. Berkaitan dengan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka pengamalan Pancasila sila kelima, yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hendaknya diajarkan dan diamalkan dalam seluruh sendi kehidupan, berbangsa dan bernegara. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok peri kemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, keadilan sosial merupakan perwujudan sekaligus cerminan imperatif etis keempat sila dalam Pancasila lainnya. Implementasi sila kelima, Pancasila juga telah diwujudkan dalam upaya penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, yakni rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Berkewajiban untuk kita sebagai anak bangsa, agar upaya tersebut dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Pelaksanaan tersebut, negara berkewajiban dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Dan di tanggal 1 Juni tahun 1945, telah ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Maka segenap komponen masyarakat dan bangsa Indonesia berkomitmen untuk memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Sebagai upaya pengarusutamaan Pancasila dalam seluruh bidang masyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sekaligus pedoman dengan nilai-nilai luhur yang bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa. Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Istilah ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel Dr. Emil Salim. Dr. Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan ekonomi Pancasila. Pada esensinya, ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Secara sederhana, ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Secara umum dikatakan, bahwa tujuan sistem ekonomi Pancasila adalah keadilan sosial, atau masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu kelebihan sistem ekonomi Pancasila, adalah kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi. Individu bisa membentuk kegiatan usahanya sendiri, asal tidak mengganggu kepentingan masyarakat atau negara. Adapun contoh penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia, adalah adanya badan usaha milik negara BUMN. Ini merupakan salah satu bukti adanya peran negara dalam pengelolaan ekonomi di berbagai sektor, adanya koperasi dan lain-lain. Bibit-bibit sistem ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat. Tujuan sistem perekonomian Indonesia, peningkatan pendapatan per kapita negara, perencanaan pembangunan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup penduduk serta menyetarakannya, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, dalam memperingati hari kelahiran Pancasila, saya mengajak seluruh saudara sebangsa, agar membangun diawali dari diri sendiri, ketahanan diri, yang memberi kontribusi bagi ketahanan masyarakat yang merupakan pelaksanaan, dari nilai gotong royong sebagai nilai inti dari Pancasila. Terima kasih banyak sudah menonton video kami. Selamat Hari Lahir Pancasila.